SG Image atau Viltrox R? Mana yang lebih bagus? Ikuzo kita bahas. Selamat datang di Channel Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen menuhin satu request subscriber kita yang waktu itu menang lomba, kayaknya menang duit tunai seinget gua gitu ya. Namanya Zayan, dia nge-WA gua, "Bang, coba dong bikinin compare antara lensa SG Image dan juga Viltrox." Ini dia videonya gitu ya. Makasih udah ngasih ide buat bikin video kita tuh di minggu ini. Ya, di video ini gua pengen compare SG Image versus Viltrox R, itu spesifiknya di lensa 25 mm-nya yang seperti kalian bisa lihat di sini. Ini aku buka aja, nggak apa-apa lah kebuka ya. Nah, tuh ya. Ini dua lensanya, Viltrox R dan juga SG Image. Dan lensa-lensa ini untuk mirrorless APS-C. Yang kita punya sekarang ini untuk Fujifilm X-mount, tapi tenang aja, buat user Sony, user Nikon, itu juga ada opsinya buat kedua lensa ini. Ya, BTW kalau kalian dengar suara ini sebelah nih, lagi pengen bangun benteng soalnya gitu ya. Maaf kalau terganggu. Ya, fokus lagi kembali ke topik. Seperti yang kita udah tahu juga gitu kan, kalau kita ngomongin lensa China kayak SG Image terus juga Viltrox, mereka ini bisa ngasih opsi harga lensa yang murah tapi kualitasnya itu juga gokil. Memang murahnya semurah apa, Bang? Nah, buat kalian yang belum tahu murahnya itu seberapa sih harganya gitu ya. Buat Viltrox ini sendiri itu harganya di 3 jutaan gitu ya, dengan fokalin 25 mm di f1.7 ini. Sedangkan SG Image itu punya harga yang lebih murah, itu di 2 jutaan sekian. Terakhir gue cek itu di Shopee itu 2,4 juta dengan bentuk seperti ini, pancake gitu ya, 25 mm f1.8, dan dua-duanya lupa gue mention juga udah autofocus. Nah, dari pengalaman ST Media, kedua lensa yang ada di depan gue ini itu sebenarnya tuh dengan price point yang sebenarnya nggak begitu beda jauh, tapi mereka tuh punya plus minusnya masing-masing, baik dari fisik dan juga untuk kualitas gambar yang dihasilkan. Dan kalau kalian udah keracunan juga sama lensa yang ada di depan gue ini, jangan lupa cek tag link produk yang ada di video ini, sekalian bantu ST Media. Gue lupa sponsorin diri gue, BTW buat kalian yang pengen belajar kamera Fujifilm, pengen hasilnya instan, easy, langsung cepet jadi buat konten, langsung cek di bosandiklas.id, karena Elementornya saya sendiri di ST Media gitu ya. Buat pakai kamera Fujifilm untuk konten yang cepet dan easy, memang kamera Fujifilm itu bisa instan langsung bagus hasilnya, tapi kalau tidak kalian setting kameranya tidak bakal jadi instan juga, langsung cek di bosandiklas.id. Oke, pertama kita dari build-nya dulu aja gitu ya. Ini gue lepas dulu lagi aja. Seperti yang kalian udah bisa lihat di sini, SG Image ini lensanya itu tipenya pancake. Meskipun sebenarnya ini nggak bener-bener full pancake, masih lumayan tebel. Kalau yang pancake yang gua tahu itu kayak si 28 mm Viltrox R gitu kan, tuh baru bener-bener gepeng pancake. Ini lumayan tebel buat sebuah lensa pancake, tapi tetap kalau kita bandingin sama si Viltrox 25 mm, signifikan banget ukurannya tuh ya, lebih tipis jauh banget. Benefitnya apa dengan ukuran si SG Image ini bisa lebih pancake? Ya tentu saja ketika kalian mau bawa-bawa ini nguntai banget kali gitu ya. Gua contohnya di sini gua pasang pakai Fujifilm X-M5 yang punya ukuran itu juga compact. Kita pasang si SG Image ini. Tuh, ukurannya rikas banget. Lo lihat tas gua, ini tas yang ala kadarnya aja, penuh banget sama kabel-kabel. Ini pun begini, gua masih bisa masukin di tas kayak gini. Tuh. Bener-bener bisa gua bawa tiap hari gitu loh. Ini tas kecil hitungannya. Nah, jadinya buat kalian yang punya kamera compact gitu ya, kayak ST contohnya pakai XM5, atau kalian punya ZV-E10, ZV-E10 Mark II, A6000 series yang masih lumayan compact juga, dengan pakai SG Image 25 mm ini, ya jadinya ketika kalian punya tas kecil masuk itu tinggal nyelip-nyelip aja bisa. Sedangkan kalau kita pakai Viltrox, dimensinya lumayan tuh ya, panjang gitu kan, dia lebih panjang, lumayan tuh. Nah, kalau dimasukin tas kayak gini, bentuknya agak begini nih, ini kan tas kecil banget ya tuh, agak maksain jadi nonjol tuh, ini aja jadi susah tuh. Nah, tuh mendung gitu kan, paling kalau gue lagi kebuka banget nih, jadi waduh. Nah, paling gue harus ngemata lagi, beda sama SG Image tadi gitu kan, harus gue tata lagi. Lensanya madep atas, barulah dia bisa muat ya. Kurang lebih begitulah. Ternyata ukuran memang segitu berasanya kalau kalian mau jadiin kamera yang kalian punya itu buat daily drive. Dan nggak di situ aja buat keunggulan si SG Image gitu ya. Sekarang kita ngomongin soal build quality-nya. Si SG Image ini
solid banget, metal gitu ya. Dengan harga yang lebih murah gitu kan dibandingkan kalau Viltrox Air terasa lebih plastik. Di sini SG Image dengan harga yang lebih murah, kayak tadi gue bilang itu punya build yang lebih solid dibandingin sama si Viltrox Air. Nah cuman yang agak lucu di sini di SG Image, kalau kalian perhatiin nih di garis kuning ini karet nih. Cuman gue agak ragu sebenarnya, dia tuh sebenarnya weather sealed apa enggak sih? Gue harus cek dulu di internet. Ketika gue cek di internet, meskipun dia karetnya begini nih, kayak ada karet-karet weather sealed, ternyata dia tidak weather sealed. Karena ketika kita pasang di seperti ini, nah lo bisa lihat nih ya, si sealing karetnya ini nggak nutupin mulut mountingnya gitu ya, jadi cuma kayak jadi aksen kuning aja bentuknya gitu kan. Kalau si Viltrox Air yang memang udah ketahuan di sini dia tidak weather sealed. Nah jadinya karena mereka berdua ini tidak weather sealed, kalau di ST Media jadinya agak takut gitu loh. Kalau kita mau ajakin syuting bar-bar kayak hujan-hujanan, kena pasir atau di pinggir pantai gitu ya, gue kurang merekomendasikannya kalau kalian mau pakai dua lensa ini di kondisi-kondisi tersebut. Dan buat sisanya ya udah, mereka juga nggak ada fitur yang macem-macem gitu ya. Kalau kalian lihat aja di sini, ini cuma ada ring buat fokus doang. Buat diameter si lensanya, buat kalian pasangin filter-filter itu di 52, begitu juga di SG Image gitu ya, sama di 52 mm, dan fiturnya ya udah cuma ada ring fokus aja, yang dimana di sini di SG Image itu terasa lebih berat dibandingin sama si Viltrox Air. Dan ya itu selesai soal build fisik perbedaan dari kedua lensa ini. Sekarang kita masuk ke kualitas gambar yang dihasilkan. Ikuzo kita bahas. Pertama mungkin gua bahas F-nya dulu kali ya. Ini kan si Viltrox Air ini punya di bukaan itu di f1.7 ya. Kalau SG Image di f1.8. Di ST Media apakah berasa banget perbedaan cuma setipis itu? Di kita nggak berasa. Mungkin buat kalian yang penasaran, ini sekarang kita lagi pakai 27 mm gitu ya. Ini langsung gue praktekin aja kedua lensa ini seperti apa buat bokeh yang dihasilkan gitu ya. Sejauh itu nggak bedanya. Ini kita pakai bukan berapa? 2.2. Dipakai 2.2 gitu ya. Ini kita pakai 1.8 dan 1.7 di Viltrox Air-nya kayak gimana? Silahkan lihat aja. Nah, sekarang kita lagi pakai Viltrox Air 25 mm f1.7, kurang lebih ya hasil gambarnya seperti ini. Bokeh yang dihasilkan seperti ini dengan f1.7 dengan setup yang sama kayak tadi kita pakai 27 mm-nya si Viltrox juga. Nah, ya. Lo bisa lihat agak lebih luas sedikit, dan buat bokehnya ke belakang yang cukup deket jaraknya. Karena gue seksi banget ya. Oh deket tuh jarak itu ya. Lo bisa menghasilkan bokeh seginilah kurang lebih gitu ya. Sekarang kita ganti pakai si SG Image. Nah sekarang kita pakai SG Image 25 mm f1.8 dengan jarak yang sama juga. Senarionya kayak tadi gitu ya. Lo bisa lihat aja bokehnya sebenarnya nggak begitu berasa banget bedanya dengan si Viltrox Air dengan f1.7-nya. Ya kurang lebih begini bokeh yang dihasilkan kalau kalian mau pakai talking head kayak ST Media. Nah itu tadi buat hasil bokeh yang dihasilkan dari kedua lensa ini. Dan mungkin kalian juga udah notice dari hasil gambar yang tadi kalian lihat gitu kan, ada perbedaan karakter gambar antara si Viltrox Air dan juga si SG Image ini. Dan ini jadi hal yang penting juga buat kalian kalau mau milih antara kedua lensa ini. Dan ini sih preferensi sebenarnya ya. Kalau di ST Media sendiri jujur aja kita lebih suka sama lensanya Viltrox. Nanti biar gue kasih tahu kenapa. Kalau dari pengalaman kita, si SG Image ini karakter gambarnya itu lebih soft dibandingkan dengan si Viltrox Air. Kita ngerasain waktu lagi ngambil Canon PowerShot V1, si Wowo itu ngedumel mulu sama gue. Kok ini kamera gambarnya kok nggak fokus-fokus ya? Apa yang salah ya? Kita coba mau ngambil biro produk kayak, terus ngambil ke subjek ke sepupu gue kayak, itu tuh kesannya kayak nggak fokus. Apalagi pas ketika kena matahari gitu kan, flare-nya kena segala macam. Itu wow sih ngedumel banget. Ini gambarnya fokus apa enggak ya? Dia malah ribet sendiri di preview juga nggak begitu kelihatan nih gambarnya kira-kira fokus atau enggak. Nah terus pas kita cek di kantor ketika kita pakai si SG Image ini gitu ya, kita coba preview di layar yang gede, itu gambarnya ternyata fokus gitu ya. Selama Wowo ngedumel, itu gambarnya tuh bisa fokus dengan baik. Jadi gue bisa bilang autofokusnya bekerja dengan lancar. Akan tetapi, yang bikin Wowo itu worry gambarnya fokus apa enggak, karena karakter dari lensa ini itu cenderung lebih soft. Makanya tuh kesannya ketika di previewing di layar, kesannya tuh kayak nggak fokus. Nah, buat reproduksi warna yang dihasilkan sama lensa SG Image ini, mungkin tadi kalian udah lihat juga yang perbandingan tadi gue pakai Viltrox dan juga SG Image buat ngecek bokeh
kayaknya itu warnanya agak beda. Yang dimana SG Image itu agak lebih ke biru dikit, ke merah dikit muka gua gitu ya, dibandingin si Viltrox yang bisa lebih neutral untuk warnanya. Itu pun kita juga ngalamin waktu kita ngambil si Canon PowerShot V1 gitu kan. Si Wowo coba ngambil di outdoor padahal pakai standar aja, tapi itu di kondisi-kondisi tertentu tuh agak shifting warnanya. Either dia agak ke hijau, either agak ke merahan gitu kan. Dan kontrasnya itu juga agak pekat banget gitu ya. Mungkin karena kita tidak terbiasa dengan karakter lensa seperti itu, jadinya berasa kayak aneh aja lensanya. Tapi ya baik lagi, kalau urusan hasil gambar reproduksi warna yang dihasilkan sama lensa si SG Image ini preferensi gitu ya. Kita di ST Media mungkin karena kurang suka aja dengan karakter warna hasilnya dari si SG Image ini, jadinya tuh kayak aneh aja ngelihatnya. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali juga kita ngalamin hal kayak gini. Dulu tuh kita pernah nge-review lensa Sirui Nightwalker, Night Stalker, apa-apa namanya gue lupa gitu ya, yang lensanya warna putih, lensa Trinity juga. Itu dia karena karakternya lebih ke filmic look gitu ya, makanya di bukaan terbesarnya atau kita tutup bukaannya pun itu kesannya tuh lebih soft lah dibandingin lensa-lensa yang kita punya. Itu di bukaan terbesarnya bisa lebih tajam. Begitu juga di sini di SG Image gitu ya. Jadinya mungkin memang diciptakan untuk karakternya seperti itu, tapi ya baik lagi preferensi gitu ya. Kalau kalian suka juga tidak ada masalah. Dan sebenarnya nggak cuma buat hasil warnanya aja yang kita kurang serak sama si SG Image ini. Buat minimum focus distance untuk ngambil B-roll close up produk itu juga kita agak kurang serak sama lensanya. Tapi ya baik lagi preferensi gitu ya. Ini biar gue contohin aja. Buat B-roll produk kecil ini agak kurang cocok. Nah, maksimal tuh segini udah ngeblur. Segini maksimal gitu ya. Dan ini masih agak cukup jauh lah dengan detail close up yang gue perluin gitu kan. Makanya waktu si PowerShot V1 tuh si Wow agak ngomel-ngomel, aku nggak bisa lebih deket ya. Memang jaraknya cuman sampai itu aja gitu loh buat paling deketnya. Nanti gue bakal coba juga pakai si Viltrox R-nya. Nah itu tadi kita ngomongin soal SG Image. Sekarang kalau soal si Viltrox R, si 25mm f1.7 ini, kita tuh mostly tidak ada komplain yang macem-macem gitu ya. Kita suka sama hasil gambarnya. Yang dimana si Viltrox R ini 25mm-nya bisa lebih detail untuk ketajaman gambarnya, untuk warna gambarnya pun itu lebih neutral atau natural aja. Ketika kita pakai kamera Fujifilm di profile standarnya aja itu nggak ada shifting kayak di SG Image. Dan ketika kita pakai buat konten pun pas pakai si lensa 25mm f1.7 yang satu ini buat ngambil B-roll produk atau gua ngambil subjek atau si Wowo lagi pakai si lensa yang satu ini, itu nggak ada isu macam-macam. Ketika kita previewing lewat layarnya aja, kita tahu itu hasil gambarnya fokus. Dan perihal buat minimum focus distance-nya, karena kita perlu buat ngambil B-roll produk di 25mm ini bisa lebih dekat dengan subjek yang kita ambil. Biar gue praktekin lagi aja gitu ya, iPhone gue taruh meja kayak tadi, dan kalian bisa lihat hasil gambarnya gitu ya. Nah, bisa sedekat apa? Yes, kurang lebih bisa sedekat ini. Tidak signifikan banget, tapi ini bisa lebih dekat dengan subjek yang kita ambil dibandingin pakai si SG Image. Dan dari hal yang udah gua sebutin tadi, sebenarnya udah dapet lah ya gambaran perbedaan antara kedua lensa ini. Yang harganya juga sebenarnya tidak beda jauh, tapi tetap punya plus minus masing-masingnya, baik dari kualitas gambar dan juga build fisiknya. Dan kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian suka setup yang bener-bener ringkas banget, masuk ke tas itu tinggal nyelip doang, dan hobi dengan setup retro kayak gini nih, cakep banget ya kan, XM5 plus SG Image 25mm f1.8 buat hasil kualitas gambarnya juga soft ala-ala filming look gitu, baik dipakai foto dan juga videonya, ya nggak ada salahnya kalian buat sikat si SG Image yang satu ini. Ini cakep juga buat lensanya. Dan kalau dari pendapat kita tadi gitu ya, yang kalian udah dengar, sebenarnya itu kan preferensi, nggak bener-bener mutlak, oh kata ST jelek, enggak gitu ya. Itu karena kitanya aja nggak terbiasa dengan karakter lensa seperti ini buat hasil kualitas gambarnya. Setupnya kita demen banget, ini bisa lebih compact dibandingkan kita pakai Viltrox R. Nah tapi kalau misalnya kalian nggak bermasalah dengan ukuran yang nggak sekompact ini, lu cukup punya lensa compact aja dipasang jadi bentuknya seperti ini gitu ya, kurang lebih kalau di XM5 dengan hasil gambar yang neutral, tajam, natural aja gitu kan, bisa kalian jahit-jahit dengan keperluan workflow kalian. Kayak contohnya di ST Media, kalau kita lagi ngambil gambar kan kita nggak cuma pakai Fujifilm doang, kadang kita sandingin juga sama DJI, sama Insta360, atau beda brand juga dengan karakter yang lebih neutral. Kalau misalkan ada beda dikit-dikit, itu masih bisa dituning-tuning tipis lah buat warnanya gitu ya.
Nah ini keunggulan si Viltrox R juga dibandingin sama SK Image. Dan tadi juga yang baru gue jelasin soal minimum focus distance, kenapa kita lebih suka Viltrox R dibandingin SK Image ini, karena dia bisa memberikan performa minimum focus distance yang bisa lebih cukup dekat dengan subjek yang pengen kita ambil gitu ya, subjek atau objek yang pengen kita ambil. Karena kita kan banyak keperluan buat ambil b-roll produk, kalau misalkan hasil b-roll produknya itu lebih soft, kurang close up, kurang detail, kalian nggak dapet gambarnya, kalian otomatis kan juga nggak nyaman buat nontonnya. Makanya kita lebih suka, kalau disuruh pilih antara keduanya ini, gue lebih suka, gue pribadi gitu ya, Viltrox R. Tapi ya tadi kalau kalian mau pilih SK Image juga gitu kan, buat kalian sikat karena ukurannya pancake, asik banget nih setupnya. Nggak ada yang salah juga. Hasil gambarnya juga cakep. Tapi ya mungkin itu aja buat videonya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Terima kasih Zayan udah ngasih ide topik ke kita. Kalian kalau punya topik-topik yang bisa gua bahas selama barangnya udah pernah gua cobain, silahkan komentar aja. Nanti kita coba bikinin videonya. Meskipun tidak cepet gitu ya, ada prosesnya. Dan kalau kalian mau beli antara kedua lensa ini gitu ya, SK Image, Viltrox R, atau XM5 gitu kan, silahkan cek aja tag link produknya di video ini, sembari bantu ST Media juga biar semakin berkembang. Kalau ada kritik, saran, komentar, silahkan aja komentar gimana itu jadinya tuh. Itu aja lah buat videonya lah. Gue Skavito di belakang kamera ada Wowo. Selamat menjalani hari Senin kalian, jangan lupa buat berkarya.